Sorotan kamera menyilaukan matanya ketika Gibran Rakabuming Raka melangkah keluar dari Istana Wakil Presiden. Suara wartawan saling bersahutan, berebut mengajukan pertanyaan tentang lonjakan popularitasnya yang tiba-tiba melejit dalam survei nasional. Beberapa bulan terakhir, namanya menggema di berbagai platform media sosial. Poster-poster tidak resmi bertuliskan Gibran the Next President mulai bermunculan di sudut-sudut kota. Namun, Gibran tak pernah mengeluarkan pernyataan resmi tentang ambisi politiknya. Ia tetap setia pada komitmennya untuk mendampingi Presiden Prabowo dan bekerja untuk rakyat. Tapi malam itu, saat ia kembali ke kediamannya, ada sesuatu yang membuatnya tak bisa mengabaikan isu ini lagi. Di atas meja kerja, sebuah paket misterius telah menunggunya. Tidak ada nama pengirim, hanya sebuah amplop berwarna hitam dengan tulisan tangan yang nyaris tak terbaca, hati-hati. Ini bisa jadi perangkap. Jantungnya berdegup lebih kencang saat ia membuka amplop itu dan menemukan sebuah buku tebal berjudul, Gibran the Next President. Sampulnya menampilkan foto dirinya dengan latar bendera merah putih yang berkibar gagah. Namun yang paling mengejutkan, buku ini belum pernah diterbitkan secara resmi, dan ia sama sekali tidak tahu siapa yang menulisnya. Pikiran Gibran berkecamuk, apakah ini strategi politik dari para pendukungnya? Ataukah ini jebakan yang sengaja dibuat untuk menciptakan persepsi bahwa ia haus kekuasaan? Ia mulai membolak-balik halaman buku tersebut. Isinya adalah perjalanan politiknya sejak menjadi wali kota Solo, hingga saat ini sebagai wakil presiden. Semua tampak seperti biografi yang dibuat untuk membangun citra positif. Namun, ketika sampai di halaman terakhir, bulu kuduknya meremang. Ada bab tersembunyi yang tidak tercetak di edisi publik, misi rahasia Gibran, mengambil alih kekuasaan sebelum 2029. Gibran menutup buku itu dengan napas tersengal. Ini lebih dari sekadar pujian atau dukungan rakyat, ini adalah pancingan politik. Jika ia tidak segera mengambil langkah yang tepat, bisa saja buku ini digunakan sebagai senjata untuk menuduhnya tengah berkonspirasi menggulingkan Prabowo. Ia tahu betul, dalam dunia politik, kesetiaan bisa dipertanyakan kapan saja. Satu langkah yang salah, dan ia bisa dicap sebagai pengkhianat bangsa. Pikiran itu semakin mengganggunya ketika teleponnya bergetar. Nomor tidak dikenal. Dengan ragu, ia mengangkatnya. Pak Gibran, jangan percaya siapapun. Termasuk orang-orang di sekeliling Anda, suara berat di seberang terdengar tergesa-gesa. Buku itu bukan hanya perangkap, tapi bagian dari skenario besar untuk menjatuhkan Anda. Jika Anda ingin selamat, kita harus bertemu. Malam ini, sendirian. Darah Gibran berdesir. Ini bukan lagi sekadar spekulasi. Ada kekuatan besar yang sedang bermain di belakang layar, dan ia hanya bidak catur dalam permainan ini. Namun, siapa yang sebenarnya menarik tali? Lawan politik dari kubu oposisi? Atau justru seseorang yang lebih dekat dengannya? Ia menatap jam dinding. Waktu menunjukkan pukul 23.15. Tawaran pertemuan itu datang terlalu mendadak, terlalu mencurigakan. Tapi menolak bisa berarti kehilangan kesempatan untuk mengetahui siapa dalang di balik semua ini. Di tengah kebimbangan, ia menatap layar ponselnya yang masih menyala, dengan pesan baru yang muncul dari kontak tanpa nama, jika Anda tidak datang, besok segalanya akan berubah. Pilihlah dengan bijak. Malam itu, Gibran menyadari satu hal, ini bukan lagi sekadar permainan politik biasa. Ini adalah awal dari pertarungan untuk mempertahankan integritas, atau mungkin, hidupnya sendiri. Udara malam Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya saat Gibran duduk di kursi belakang mobilnya, menatap buku misterius yang kini tergeletak di pangkuannya. Lampu-lampu jalan berpendar di kaca jendela, menciptakan bayangan abstrak yang menari-nari di permukaan sampul buku itu. Ia masih belum bisa memahami bagaimana buku ini bisa sampai ke tangannya, apalagi dengan bab terakhir yang menuduhnya tengah menjalankan skenario untuk mengambil alih kekuasaan. Jika ini bukan bagian dari kampanye yang dikendalikan timnya, maka seseorang di luar sana sedang memainkan permainan berbahaya. Dan ia, suka atau tidak, telah menjadi pusatnya. Mobil melaju melewati jalanan sepi menuju lokasi pertemuan yang disebut dalam panggilan misterius tadi. Jantung Gibran berdetak cepat. Ia tidak memberitahu siapapun, bahkan ajudannya, karena ia ingin tahu siapa yang benar-benar bisa ia percayai. Begitu sampai di sebuah parkiran bawah tanah yang remang-remang, ia keluar dari mobil dengan langkah hati-hati. Sekilas, tempat itu tampak kosong, hanya ada suara gemuruh AC sentral yang berdengung di kejauhan. Tapi kemudian,
Seseorang muncul dari bayang-bayang pilar beton, mengenakan jaket hitam dengan topi yang menutupi sebagian wajahnya. "Anda datang?" Suara pria itu terdengar serak, seolah ia sudah terlalu lama berbicara dalam bisikan. "Itu berarti Anda tahu ada sesuatu yang salah." Gibran menahan napas, mencoba mengendalikan kegelisahannya. "Siapa Anda, dan kenapa saya harus percaya pada Anda?" Pria itu mengeluarkan sebuah USB drive dari saku jaketnya dan mengulurkannya ke arah Gibran. "Karena Anda harus melihat sendiri bagaimana buku itu diproduksi, siapa yang mendanainya, dan kenapa mereka ingin Anda terjebak dalam skenario ini. Buku itu bukan sekadar propaganda, ini peta jalan menuju kejatuhan Anda." Gibran menatap USB itu dengan waspada sebelum akhirnya menerimanya. Ia tahu ini bisa jadi jebakan lain, tetapi jika ada sedikit saja kebenaran dalam ucapan pria itu, maka ia harus mengetahuinya. Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, pria itu berbisik cepat, "Mereka mengawasi. Jangan gunakan komputer biasa, pakai sistem yang tidak bisa dilacak." Lalu, tanpa menunggu jawaban, pria itu berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan lorong parkiran. Gibran berdiri di sana, masih menggenggam USB itu erat-erat, sementara pikirannya berputar liar. Ia datang ke sini untuk mencari jawaban, tetapi kini ia justru membawa lebih banyak pertanyaan. Jika buku itu adalah bagian dari skenario besar, siapa dalangnya? Dan lebih penting lagi, berapa lama waktu yang tersisa sebelum semuanya meledak menjadi skandal nasional? Gibran menatap USB kecil di tangannya seolah benda itu bisa memberinya jawaban instan. Mobilnya kini melaju kembali menuju rumah dinas, tetapi pikirannya terus berkelana ke sosok pria misterius tadi. Ia tahu ini bukan sekadar paranoia, seseorang memang sedang menarik benang-benang politik di belakang layar, dan dirinya adalah target utama. Jika isi USB ini benar-benar berisi bukti konspirasi, maka langkahnya berikutnya harus dihitung dengan presisi. Begitu tiba di rumah dinas, ia langsung menuju ruang kerjanya dan mengunci pintu. Ia mengambil laptop khusus yang tidak terhubung ke jaringan manapun, perangkat yang hanya digunakannya untuk dokumen-dokumen paling sensitif. Dengan tangan sedikit gemetar, ia memasukkan USB itu. Layar menampilkan folder tunggal bernama, Proyek Gibran 2029. Jantungnya berdetak lebih kencang. Dengan klik hati-hati, ia membuka folder itu. Di dalamnya ada beberapa video rekaman rapat tertutup, transkrip komunikasi, serta dokumen yang tampaknya merupakan strategi politik terperinci. Namun yang paling mengejutkan, ada beberapa nama besar yang tercantum di sana, tokoh politik dari berbagai kubu, pengusaha raksasa, bahkan beberapa pejabat yang selama ini dianggap netral. Beberapa halaman dokumen memaparkan skenario yang mengerikan, bagaimana popularitas Gibran akan digunakan sebagai alat untuk menekan Presiden Prabowo. Bagaimana opini publik akan dimanipulasi agar tampak seolah-olah Gibran sedang disiapkan untuk merebut kursi presiden lebih cepat dari seharusnya. Gibran menarik napas dalam. Ini bukan sekadar perang psikologis, ini adalah operasi politik tingkat tinggi. Jika dirinya menanggapi isu ini dengan salah langkah, ia bisa dicap sebagai pengkhianat. Namun, jika ia diam, maka pihak yang menciptakan narasi ini akan terus mengendalikan opini publik sesuai keinginan mereka. Ia meremas jemarinya, menyadari bahwa siapapun yang ada di balik skenario ini ingin ia terpancing, membuat satu kesalahan fatal yang akan mengakhiri karir politiknya. Tiba-tiba, telepon kantornya berdering. Nomor tak dikenal lagi. Gibran enggan mengangkatnya, tetapi nalurinya berkata lain. Ia menekan tombol jawab, lalu mendengar suara lembut namun penuh tekanan dari seberang. "Pak Gibran, kami tahu Anda sudah melihatnya. Anda tahu apa yang harus dilakukan jika ingin selamat." Gibran menggenggam gagang telepon lebih erat. "Siapa Anda?" tanyanya dengan nada tajam. Suara itu tertawa kecil, seolah menikmati permainan ini. "Seseorang yang ingin Anda tetap hidup, Pak Wakil Presiden. Tapi itu tergantung pada keputusan Anda. Jangan melawan arus yang sudah kami ciptakan. Atau," suara itu berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan nada dingin, "kami akan memastikan Anda tidak pernah punya kesempatan untuk melawan." Sambungan terputus. Gibran meletakkan gagang telepon dengan tangan mengepal. Sekarang ia sadar, ini bukan hanya soal politik, ini soal bertahan hidup dalam perang yang telah lama direncanakan. Dan ia tak punya pilihan selain melawan balik, dengan caranya sendiri. Pagi itu, suasana politik Indonesia bergejolak. Media nasional dan internasional tiba-tiba dipenuhi dengan berita tentang buku Gibran The Next President.
Narasi yang dimainkan sangat jelas, Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut sedang dipersiapkan untuk menggantikan Presiden Prabowo, bahkan sebelum masa jabatan berakhir. Oposisi langsung bergerak cepat, mengadakan konferensi pers darurat. Beberapa anggota parlemen dari kubu lawan menuduh ada skenario besar untuk membentuk dinasti politik baru. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap demokrasi, ujar seorang tokoh senior, suaranya menggema di layar-layar televisi. Gibran menonton siaran itu dari ruangannya, rahangnya mengeras. Narasi ini berjalan persis seperti yang direncanakan pihak misterius di balik layar. Mereka tidak hanya menciptakan opini, tetapi juga berhasil membuat lawan-lawan politiknya terpancing. Serangan terhadap dirinya bukan lagi sekadar sindiran di media sosial, ini sudah berubah menjadi gerakan politik yang lebih besar, dan ia tahu, jika dibiarkan, dampaknya bisa berujung pada ketidakstabilan pemerintahan. Tak lama setelah konferensi pers oposisi, sebuah hashtag mulai trending di media sosial, tagar Stop Dinasti Politik. Ribuan akun anonim ikut menyebarkan isu bahwa buku Gibran The Next President adalah bukti bahwa dirinya dan keluarganya ingin mengambil alih kekuasaan. Lebih parah lagi, beberapa akun bot mulai menyebarkan berita palsu seolah-olah Gibran telah bertemu dengan elit-elit bisnis untuk membahas langkah politiknya selanjutnya. Ini bukan lagi hanya kampanye hitam, ini adalah pembunuhan karakter yang terorganisir. Di tengah kekacauan ini, Gibran menerima panggilan dari seseorang yang tak ia duga, Presiden Prabowo sendiri. Suaranya terdengar tegas, tanpa basa-basi. Kamu harus hati-hati, Le. Ini bukan sekadar fitnah politik. Ini skenario besar, jangan terpancing, ujarnya. Gibran menarik napas dalam, mencoba meredakan amarah yang mendidih di dadanya. Ia ingin membela dirinya, ingin bicara ke publik dan meluruskan semuanya, tapi Prabowo memperingatkan, diam dulu. Biarkan mereka berpikir kita tidak tahu siapa dalangnya. Kita harus pukul balik di waktu yang tepat. Sementara itu, di parlemen, ada gerakan yang lebih berbahaya sedang berlangsung. Beberapa anggota DPR mulai mengusulkan investigasi terhadap isi buku tersebut. Jika ini diterima, maka Gibran bisa dipanggil ke sidang terbuka dan dipaksa menjelaskan sesuatu yang bahkan bukan bagian dari rencananya. Ia sadar, ini bukan lagi soal membela nama baik, tapi soal bertahan dari jebakan politik yang semakin ketat mengunci geraknya. Malam itu, Gibran duduk sendirian di ruang kerjanya, menatap layar laptop yang masih menampilkan file dari USB misterius. Ia membaca ulang nama-nama yang terlibat dalam skenario ini, mencoba mencari pola, mencoba memahami siapa yang sebenarnya menarik tali di balik layar. Ia tahu, ini bukan sekadar gerakan spontan oposisi. Ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, sesuatu yang bisa mengguncang seluruh negeri. Dan di saat itulah, teleponnya kembali berdering. Nomor tak dikenal. Kali ini, Gibran ragu-ragu sebelum mengangkatnya. Begitu ia menjawab, suara di seberang terdengar lebih dingin dari sebelumnya. Kami sudah memperingatkan, Pak Gibran. Tapi Anda masih mencari tahu. Anda masih mencoba melawan. Maka bersiaplah, karena besok, sesuatu akan terjadi yang akan mengubah segalanya. Malam itu, Gibran hampir tidak bisa tidur. Kata-kata ancaman di telepon masih terngiang di kepalanya. Bersiaplah, karena besok, sesuatu akan terjadi yang akan mengubah segalanya. Apa maksudnya? Apakah ini hanya gertakan psikologis, atau ada langkah nyata yang akan diambil oleh mereka yang sedang mengincarnya? Ia mencoba merangkai kemungkinan, tetapi terlalu banyak variabel yang tidak ia ketahui. Yang jelas, semakin ia menggali, semakin jelas bahwa musuhnya bukan hanya dari luar, tetapi bisa jadi juga dari dalam. Pagi harinya, alarm politik yang lebih besar meledak. Salah satu orang kepercayaannya, seorang staf senior yang selama ini mendampinginya, tiba-tiba muncul dalam sebuah wawancara eksklusif di stasiun televisi nasional. Dengan wajah tenang, tetapi nada penuh insinuasi, staf itu mulai membocorkan informasi rahasia tentang bagaimana ada diskusi di lingkaran dalam terkait kemungkinan Gibran maju lebih cepat ke kursi kepresidenan. Saya tidak bisa mengatakan lebih banyak, tetapi saya pikir publik harus tahu bahwa ada pembicaraan serius mengenai ini, katanya dengan ekspresi yang dibuat seolah prihatin. Gibran menonton siaran itu dengan rahang mengeras. Ini adalah langkah yang brilian dari lawannya, mereka tidak lagi hanya menyerangnya dari luar, tetapi kini mereka menggunakan orang-orang terdekatnya sendiri untuk memperkuat narasi pengkhianatan. Dengan pernyataan itu, sekarang opini publik bukan hanya melihatnya sebagai korban kampanye hitam,
tetapi juga mulai mempertanyakan kesetiaannya kepada Prabowo. Ini adalah perang psikologis, dan ia sedang didorong ke sudut yang semakin sempit. Seakan itu belum cukup, 1 jam setelah wawancara itu ditayangkan, bocoran dokumen dari USB misterius yang ia terima tiba-tiba muncul di internet. Beberapa media mulai memberitakan bahwa ada bukti kuat bahwa Gibran telah menyiapkan langkah politik terselubung. Tidak peduli bahwa dokumen itu bisa saja hasil manipulasi, yang penting, persepsi publik mulai terbentuk. Dan dalam politik, persepsi adalah segalanya. Gibran merasakan darahnya berdesir. Ini bukan kebetulan. Seseorang di lingkaran dalamnya pasti telah membocorkan informasi bahwa ia memiliki USB itu, dan sekarang musuh-musuhnya bergerak lebih cepat darinya. Tidak ada lagi keraguan, ada pengkhianat di antara orang-orang yang selama ini ia percayai. Seseorang yang telah menjualnya kepada pihak lawan. Dalam keadaan genting ini, ia harus bertindak cepat. Gibran memutuskan untuk memanggil pertemuan mendadak dengan tim intinya. Tapi sebelum ia sempat menyusun strategi, ajudannya datang tergesa-gesa dengan wajah pucat. "Pak, ada yang ingin bertemu dengan Anda," katanya, "ini soal hidup dan mati." Gibran menatap ajudannya dengan penuh tanya. "Siapa?" Ajudannya menelan ludah sebelum menjawab pelan, "Seseorang yang tahu siapa pengkhianat di sekitar Anda." Gibran merasakan dadanya berdegup kencang. Ia memandang ajudannya dengan tajam. "Di mana dia sekarang?" tanyanya cepat. "Di ruang tamu, Pak." Dia datang sendirian, tanpa pengawal. Kelihatannya gelisah, seperti dikejar waktu, jawab ajudannya, suaranya bergetar. Tanpa membuang waktu, Gibran berjalan cepat menuju ruang tamu. Saat ia masuk, seorang pria berjas abu-abu langsung berdiri dari sofa. Wajahnya sedikit berkeringat, matanya terus mengawasi sekeliling, seolah takut ada yang mengawasi. Gibran mengenali pria itu, seorang analis intelijen yang dulu pernah bekerja di lingkungan istana, tetapi tiba-tiba menghilang dari radar politik beberapa bulan lalu. "Pak Gibran," pria itu berbicara dengan suara rendah, tetapi nadanya penuh urgensi. "Saya tidak punya banyak waktu. Ada sesuatu yang harus Anda ketahui, sebelum semuanya terlambat." Gibran duduk berhadapan dengannya, menatapnya tajam. "Bicara," ujarnya tegas. Pria itu menarik napas dalam, lalu mengeluarkan sebuah amplop coklat dari dalam jasnya dan mendorongnya ke meja. "Ini daftar nama orang-orang yang telah menjual informasi Anda ke pihak lawan. Beberapa di antaranya ada di dalam lingkaran dekat Anda." Gibran menatap amplop itu dengan rahang mengeras. Ia mengambilnya dan membuka perlahan. Begitu ia melihat nama-nama yang tertera di dalamnya, napasnya tercekat. Di antara nama-nama itu, ada seseorang yang selama ini ia percayai sepenuhnya, seseorang yang selalu ada di sisinya dalam setiap langkah politiknya. Pria di depannya kembali berbicara, lebih pelan kali ini. "Mereka tidak hanya ingin menghancurkan karir politik Anda, Pak. Mereka ingin memastikan Anda tidak akan pernah bisa bangkit kembali." Gibran mengepalkan tangannya. Kini, ia tahu musuh sebenarnya bukan hanya mereka yang menyerangnya dari luar. Musuh itu ada di dekatnya, bersembunyi di balik senyuman dan sumpah setia. Dan ia tidak bisa tinggal diam lebih lama lagi. Gibran menatap daftar nama di tangannya dengan rahang mengeras. Beberapa nama memang mencurigakan, tetapi yang mengejutkannya adalah satu nama yang selama ini ia anggap sebagai teman dan sekutu setia. Seseorang yang selalu ada dalam setiap langkahnya, seseorang yang ia percaya sepenuh hati. Kini, pengkhianatan itu terpampang jelas di depannya. Pria intelijen di depannya mencondongkan tubuh, suaranya nyaris berbisik. "Saya tidak bisa lama di sini, Pak. Anda harus bertindak cepat. Mereka sudah selangkah lebih maju. Jika Anda tidak melakukan sesuatu dalam 48 jam, mereka akan menjatuhkan Anda dengan skandal besar." Gibran menutup amplop itu dengan tangan mengepal. Ia mencoba mengendalikan amarah yang mendidih di dadanya. Apa yang mereka rencanakan? Pria itu menelan ludah, jelas ragu untuk mengatakannya. "Mereka sedang menyiapkan bukti palsu bahwa Anda telah bertemu dengan seorang Taipan yang dikenal mendanai gerakan oposisi. Jika narasi ini berhasil, bukan hanya karir politik Anda yang hancur, tetapi juga hubungan Anda dengan Presiden Prabowo." Mendengar itu, darah Gibran berdesir. Ini bukan lagi sekadar permainan opini, ini adalah sabotase besar-besaran. Ia harus bertindak, tetapi tidak bisa gegabah. Jika ia langsung menuduh pengkhianat itu tanpa bukti konkret, maka justru dirinya yang akan terlihat paranoid dan lemah. Ia harus cerdas. Ia harus menjebak mereka dengan permainan yang sama.
Gibran berdiri, matanya tajam. Saya tidak akan diam, tapi saya butuh kepastian. Saya harus tahu siapa yang benar-benar bisa saya percayai. Ia menoleh ke ajudannya yang sejak tadi berdiri di sudut ruangan, wajahnya tegang. Siapkan pertemuan dengan orang-orang di daftar ini. Jangan beritahu mereka alasan sebenarnya. Aku ingin melihat reaksi mereka. Pria intelijen itu mengangguk pelan. Hati-hati, Pak, mereka sudah melangkah terlalu jauh. Jika mereka merasa terancam, mereka tidak akan ragu untuk mengambil tindakan ekstrim. Gibran menarik napas dalam. Ia sudah siap menghadapi pertarungan ini. Yang belum ia tahu, seberapa jauh lawannya bersedia melangkah untuk menghancurkannya. Dan yang lebih mengerikan, apakah ia benar-benar bisa mempercayai siapapun di sekelilingnya. Malam itu, Gibran berdiri di depan jendela ruang kerjanya, menatap Jakarta yang berkilauan di bawah cahaya lampu kota. Namun, keindahan itu terasa menipu. Di balik gemerlapnya, ada perang yang sedang berlangsung, perang yang tidak terlihat tetapi bisa menghancurkan segalanya. Di belakangnya, beberapa orang kepercayaannya telah berkumpul, termasuk mereka yang namanya ada di daftar pengkhianat. Ia sengaja mengundang mereka untuk menguji kesetiaan, untuk melihat siapa yang akan goyah di bawah tekanan. Terima kasih sudah datang, kata Gibran, suaranya tenang tapi tegas. Ia menyapu pandangan ke seluruh ruangan. Kita semua tahu situasi politik saat ini semakin rumit. Saya butuh orang-orang yang benar-benar bisa saya andalkan. Beberapa orang mengangguk, sementara yang lain hanya diam. Salah satu dari mereka, seorang penasihat senior, berbicara lebih dulu. Pak Gibran, kami semua di sini untuk mendukung Anda. Tapi saya dengar ada rumor bahwa seseorang di dalam tim ini, telah mengkhianati kepercayaan Anda. Gibran menahan senyum tipis. Mereka sedang menguji dia, sama seperti dia sedang menguji mereka. Rumor itu bisa jadi benar, bisa jadi hanya manuver politik. Tapi saya ingin memastikan sendiri, katanya, lalu meletakkan amplop berisi daftar nama di atas meja. Di dalam amplop ini ada nama-nama yang disebut terlibat dalam sabotase terhadap saya. Suasana ruangan mendadak tegang. Beberapa orang langsung menghindari kontak mata, sementara yang lain mencoba tetap tenang. Gibran memperhatikan ekspresi mereka dengan saksama. Ia tahu, pengkhianat sejati akan menunjukkan tanda-tanda, sekecil apapun. Tiba-tiba, salah satu orang di ruangan itu berdiri. Pak Gibran, ini tidak perlu. Anda tahu kami semua setia. Tidak ada gunanya saling mencurigai. Suaranya terdengar gugup, tangannya sedikit bergetar. Gibran menatapnya tajam. Inilah momen yang ia tunggu. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, bukan? Katanya, lalu membuka amplop itu dan mengeluarkan isinya. Karena nama Anda ada di dalam daftar ini. Orang itu membeku. Seketika ruangan terasa seperti meledak dengan ketegangan. Semua mata tertuju padanya. Gibran sudah menyiapkan langkah ini dengan matang, dan sekarang, ia menunggu apakah lawannya akan menyerang, atau menyerah. Satu hal yang pasti, perang ini belum berakhir. Tetapi malam ini, ia telah mengambil kembali kendali.